Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah surah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas tugas keseharian kita. Itu semua adalah karena semuanya nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah. Apalagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillah amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pertemuan sebelumnya itu kita sampai pada ayat 95. Yaitu di ayat itu Allah memberikan perintah waktu itu pada Rasulullah. Itu justru menyatakan sadaqallah, maha benar Allah, ya. Benarlah Allah atas apapun segala yang Dia Allah firmankan. Yang firmankan ini maha benar Allah. Kemudian ada perintah ikutilah. Ini semuanya diperintah. Ikutilah, maka ikutilah milah agama Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah ia termasuk orang musyrik. Macam yang berbahagia ini bahkan di tiga agama yang sekarang ada di dunia ini, tiga agama besar, semuanya nanti merujuk pada Nabi Ibrahim. Karena nanti Nabi Ibrahim itu ada punya putra, putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nanti terus keturunan sampai Nabi Yakub, seterusnya Bani Israel itu banyak nabi-nabi. Terus Nabi Ismail ini dengan dasar yang kuat juga nanti ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seluruh nabi-nabi itu ini yang Bani Israil dan sampai Rasulullah ini banyak di situ dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini makanya di ayat yang terakhir kita bahas itu kita oleh Allah melalui Quran, ya, kalam Al-Quran ini disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Yang beliau Nabi Ibrahim ini tidaklah sebagai seorang yang musyrik. Nah, jamaah yang berbahagia ini makanya kemusyrikan ini harus sangat-sangat kita jauhi dan jangan sampai terjadi. Nah, sekarang kita lanjut di ayat ke-96. Ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Inna ini sungguh awala yang mula-mula wadi'a lin-nasi dibangun untuk manusia, alladzi adalah ini bi Bakkata, Baitullah di Bakkah, di Bakkah. Jadi yang pertama kali dibangun sebagai khusus
untuk ibadah, pusat ibadah Baitullah adalah yang di Bakkah. Mekah ya, di Bakkah itu Mekah. Mubarakan yang di situ diberkahi, yang diberkahi mubarakan, wahudan dan juga petunjuk lil alamin untuk semesta alam. Nah, ini ada apa di sana? Ini yang diberkahi, tempat ibadah khusus di situ yang diberkahi, yang menjadi petunjuk untuk seluruh alam, semesta alam. Nah, jamaah yang berbahagia, dari sini kita tahu rumah yang pertama kali ini Allah memberitahukan pada kita lewat ayat ini bahwa rumah yang pertama kali dibangun ya, untuk manusia secara keseluruhan dalam bertujuan untuk kepentingan ibadah, ini adalah yang ada di Mekah itu, yaitu Ka'bah itu. Nah, di sana ini pusat seluruh dunia. Ada nanti di waktu-waktu yang ditentukan itu, ada untuk haji, untuk manasiknya, ada untuk tawaf, sholat juga menghadap di sana. Dulu memang pernah di Baitul Maqdis, Allah memerintahkan dipindah kiblatnya, terus beriktikaf di sana. Ini di Ka'bah itu yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalilnya, kesayangan Allah, Nabi Ibrahim AS, sebagai seorang yang agamanya dan jalannya diikuti oleh kelompok besarnya, yaitu di bawah ada di Nabi Ishak itu Yahudi, ada di sana, ada nanti artinya ke Yahudi yang banyak itu. Kemudian juga kelompok ini kalau sudah di akhir itu kan ada Nabi Isa ya, itu nanti ada kelompok Nasrani. Agama Nabi Ibrahim diikuti oleh Yahudi, Nasrani. Nah, di situ mereka berhaji itu di rumah yang pertama kali dibangun khusus untuk ibadah itu ya di Mekah itu, Ka'bah itu. Itu langsung diperintahkan oleh Allah. Dan Allah juga menyerukan semua manusia untuk bisa berhaji di sana yang mampu. Jadi yang diberkati, mubarakan, dibangun dengan keberkatan, diberkahi, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, di sini ada keterangan dari tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Dia bersabda, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Aqsa. Terus berapa lama jarak pembangunan antara keduanya? Beliau bersabdai 40 tahun. Kemudian masjid mana lagi? Masjid yang mana di waktu itu, masjid yang dimana dimanapun waktu sholat tiba, ini ya silakan sholat di sana. Ini jarak dulu ya itu. Nah, maka di situ di Rasulullah ini bahwa semua tempat itu bisa untuk sujud. Nah, semuanya adalah masjid. Ketika tiba waktu sholat, ya di mana saja sholatlah kamu di sana. Ini diriwayatkan juga dari Bukhari Muslim. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya di sini ada juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Khalid bin Arwah bin Ararah, ya, dia berkata, seseorang menjumpai Ali radhiyallahu anhu. Seraya berkata, maukah kau menceritakan kepadaku mengenai Baitullah? Apakah ia merupakan rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Kemudian
Ali berkata, bukan rumah, namun rumah yang pertama dibangun dengan berkah adalah makam Ibrahim. Barang siapa masukinya dia aman. Nah, keterangan ini menceritakan proses pembangunan Ka'bah yang Baitullah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada di situ ada makam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu. Kemudian firman Allah itu yang pertama ada Bakkah tadi, di Bakkah Mekah tadi. Satu nama kota Mekah yang terkenal. Yang memang ketika Rasulullah ini belum diutus, ya, di daerah situ dulunya tidak menjadi pusat perhatiannya dunia. Tapi ketika sudah Rasulullah diutus, ya, terbukalah semua. Bahwa di sana rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tadi di Mekah. Rumah kuno, sejak zaman itu Baitul Haram, negeri yang aman, Ummul Qura dan sebagainya, namanya banyak. Maka di sana Allah menjelaskan ada ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang jelas bahwa itu merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan bahwasanya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Nabi Ibrahim disuruh membangun itu. Nah ini adalah bagaimana Allah memuliakan. Dan di sana ada makam Ibrahim. Ini kalau orang sudah ke sana berhaji jadi tahu. Nah, di situ sebelumnya makam Ibrahim itu dulunya menyatu dengan dinding Baitullah. Kemudian dimundurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam masa pemerintahannya, makam Ibrahim digeser ke sebelah timur yang menjadi tempat untuk memulainya tawaf. Tawaf yaitu berputar 7 kali. Sehingga orang yang telah selesai tawaf tidak akan mengganggu mereka yang sedang sholat. Sebab Allah memerintahkan pada kita untuk sholat di sisinya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sebagaimana Allah berfirman itu, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan di antara tanda-tanda itu yaitu makam Ibrahim dan beberapa tempat untuk ibadah haji. Mujahid berkata, jejak 2 kaki Ibrahim di situ yang terdapat dalam makam Ibrahim, ya, tempat tadi berpijaknya, merupakan ayat yang jelas. Demikian pula halnya yang di sana itu di hal yang sama diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya bahwa pijakan Ibrahim di batu besar itu masih basah di atas 2 kakinya yang tidak berterompah. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini Allah memerintahkan seperti itu, memberitahukan pada kita bahwa rumah yang pertama kali dibangun untuk khusus ibadah pada Allah adalah di Bakkah itu, diberkahi dan menjadi petunjuk untuk alam, semesta alam. Nah, di ayat kelanjutnya ini, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada padanya ini ada tanda-tanda yang nyata yaitu makam Ibrahim, yaitu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika pembangunan itu. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk di sana amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ini dan untuk Allah, ini 'alan nasi ada untuk Allah atas manusia ada hijjul baiti, itu kewajiban berhaji di sana. Tapi tidak semuanya. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang Allah memberi kesanggupan padanya untuk perjalanannya, untuk macam-macamnya. Untuk saat ini seperti itu. Apapun kondisi fisiknya dan sebagainya itu juga termasuk man istata'a ilaihi sabila.
Nah, Allah meneruskan di ayat ini, di ujungnya itu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tadi, ini sudah mampu segalanya, ini ada istitaahnya, mampu segalanya mampu, tapi kok tidak melaksanakan, mengingkarinya, maka sungguh Allah itu ghaniyun, maha kaya, 'anil 'alamin, atas semesta alam. Jadi ini jamaah yang berbahagia, ya bagi yang Allah di sana tidak memberikan, belum memberikan kemampuan, ya tidak ada. Tapi kalau sudah ada kemampuan, ada walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajiban itu bagi mereka yang sanggup, ada punya kesanggupan, kemampuan dalam melaksanakan perjalanan ke Baitullah tadi. Ini bahwa di sana dari tahun ke tahun, mulai dari zamannya Nabi Ibrahim membangun itu, ketika berputar tawaf 7 kali karena akan meletakkan Hajar Aswad, harus berputar dulu 7 kali, sampai sekarang juga dijadikan oleh Allah sebagai manasik hajinya. Ada itu sa'i antara Safa dan Marwah yang dulu pertama dijalani oleh Bunda Hajar, ibunya Ismail saat itu. Ini juga diikuti sebagai manasiknya, termasuk peristiwa Nabi Ibrahim dengan putranya dan istrinya ini digoda oleh setan, akhirnya dilempari. Nah, ini juga lempar jumroh itu mengikuti yang sudah disyariatkan Allah di proses haji itu. Nah, ini di ayat ke 97, ini ketika ada Allah memberikan arahan, kalau orang itu punya kemampuan maka silahkan untuk melaksanakan, ada kewajiban melaksanakan. Tapi kalau belum, ya tidak ada kewajiban di sana. Nah, sambil berbahagia itu Allah memberikan arahan pada kita. Dengan kalamullah ini kita tahu, ternyata rumah yang pertama kali dibangun khusus untuk peribadatan adalah Ka'bah yang di Mekah itu. Apalagi kalau kita pelajari, yaitu kewajiban ibadah haji ini juga dijelaskan oleh Rasulullah, ditegaskan haji diwajibkan untuk orang yang mukallaf itu 1 kali seumur hidup. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah berkhutbah, wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka beliau diam sampai orang itu mengajukan pertanyaannya yang ketiga kali. Ditanya terus, diam. Maka Rasulullah menjawab setelah ketiga kali, jika saya mengatakan ya, berarti menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Maka kemudian beliau bersabda, laksanakanlah saja apa yang sudah kuperintahkan kepada kalian. Sesungguhnya binasa orang yang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya kepada nabinya. Apabila aku sudah menyuruh kalian melakukan sesuatu, ya kerjakan saja semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, ya tinggalkanlah ia. Ini diriwayat hadis Muslim. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga disinilah kita diberi arahan oleh Allah melalui ayat ini, ayat 96 dan 97 ini, bahwa kita pun saat ini sholat kiblatnya arahnya yaitu menghadap ke Baitullah tadi.
sampai adanya kewajiban haji. Kita lanjut di ayat berikutnya. Itu di ayat 98. Ini masih ada hubungannya dengan tadi orang-orang yang dibawa Nabi Ibrahim, umatnya ini ada Yahudi, kemudian diteruskan Nasrani, kemudian Quran yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti harus tunduk berserah diri adalah Islam tadi. Di ayat 98 Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun." Qul, katakan ini. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lima, kenapa? Takfuruna, kalian itu ingkar bi ayatillah, terhadap ayat Allah. Wallahu, sedangkan Allah, padahal Allah adalah syahidun, maha menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa-apa yang kalian kerjakan. Ini sebagai pernyataan keras dari Allah bahwa di situ bagi orang kafir dari kalangan ahli kitab, ini orang kafir dari kalangan ahli kitab, lantaran mereka mengingkari kebenaran dan kafir mengkufuri pada ayat-ayat Allah yang ada itu, dan juga menghalangi manusia yang telah beriman dalam menelusuri jalan Allah. Padahal mereka tahu bahwa kebenaran perkara yang dibawa Rasulullah SAW ini adalah benar. Allah melanjutkan di sini di ayat 99, Qul, katakan ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qul, katakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna, kenapa kalian itu mengingkari an sabilillah, dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Lima tasudduna, kenapa kalian menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah. Man, orang yang amanah, yang beriman, yang telah beriman, kok dihalang-halangi dari jalan Allah. Tabghunaha, yang mereka ibtiqo, mereka menghendaki, mereka berupaya, kamu menghendaki di situ, iwaja, tabghunaha iwaja, mereka mengharap jalan itu bengkok. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan. Ini Allah memberitahukan pada kita bahwa kita juga disuruh, diperintah. Saat itu Rasulullah, hei ahli kitab, kenapa kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Menghalangi dari Allah, orang-orang yang beriman itu dihalangi, dan kamu menghendaki jalan Allah itu jadi bengkok, padahal kalian menyaksikan. Ini tidak hanya dulu saja ya. Di zaman ini kan Rasulullah menerima itu sekitar 1400 tahun yang lalu. Sekarang ya sama saja. Ya, memang Allah sudah mengisahkan di surat kemarin, di surah Al-Baqarah itu, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah ini. Maka ini tidak pernah akan rela orang Yahudi dan Nasrani itu, ini mengarahkan pada kita supaya kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela. Hatta tattabi'a millatahum, sampai sampai kalian mengikuti milahnya, sampai mengikuti agamanya. Bahkan saat ini pemikiran-pemikiran sudah dimasukkan ke orang-orang beriman. Wah, ini pokoknya
saat ini itu, kita pokoknya harus benar-benar menguatkan sekali bagaimana kita mengikuti tuntunan Allah, menguatkan iman kita. Dan orang Yahudi dan Nasrani selamanya sampai nanti akhirat itu, sampai kiamat tidak akan rela. Di sini Allah menjelaskan, ini Rasulullah dan kita juga disuruh nih ngomongi, ya Allah kita, kenapa kamu menghalangi manusia dari jalan Allah? Memang itu orang yang beriman ya, dihalangi dari jalan Allah. Mereka yang orang ahli kitab tadi mengharap jalan Allah itu bengkok. Padahal yang mereka tahu bahwa Rasulullah itu benar. Makanya ada tahun berapa ini? Apa namanya? Ada buku 100 tokoh dunia itu kan? 100 tokoh dunia itu yang padahal yang yang mengarang, yang membuat buku itu bukan orang Islam. Itu nomor 1, ranking 1 manusia itu adalah Muhammad. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW itu yang jadi ranking 1. Padahal itu bukan orang Islam. Ya memang nanti akhirnya lama-lama dia juga iman juga. Nah ini, jadi di sini kita tahu bahwa Rasulullah menerima perintah ini, menyampaikan risalah ini bukan perintah yang bukan sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang sangat-sangat berat. Tapi Rasulullah sejak awal sudah bagaimana pendadarannya ini sudah disiapkan. Makanya untuk kita harus memaksa diri, melatih diri dengan sekuat tenaga. Ya latihan pokoknya harus serius sekali. Apapun harus kita upayakan ke sana, kita memahami, kita harus benar-benar memegang teguh apa yang Allah sudah perintahkan tadi. Di ujung ayat ini, "Famallahu bighafilin amma ta'malun." Dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, siapapun ini juga berlaku untuk kita agar kita tahu juga. Dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apapun yang kalian lakukan, kalian kerjakan, kalian amalkan, ta'malun, amal, pekerjaan dilakukan. Nah saat ini, kembali lagi pada kondisi saat ini, begitu gencarnya segala lini untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus, untuk mengendalikan mereka, ya sudah menjauh dari Allah. Apapun itu. Maka sekarang kalau kita sudah itu di media sosial itu apa saja sudah tantangan untuk melaksanakan Islam dengan benar ini luar biasa beratnya di kondisi saat ini. Quran memang tidak pernah akan berubah. Allah akan menjaga betul dari awal diturunkan sampai nanti kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Tinggal kita apakah benar-benar mengikuti Quran dengan sebenar-benarnya, terus estafet penyampaian Quran ini apakah nanti juga nyampe ke generasi-generasi selanjutnya. Ini
tantangannya luar biasa. Wah, ada permainan macam-macam sudah ada. Sekarang ini, aduh, kemarin nggak sengaja tuh di TV besar tuh loh. Padahal lagunya lagu biasa tapi ya, pas di ruang guru kan melihat itu. Wah, kok gini langsung ditutup. Ini tampilan-tampilan saat ini yang dulu katanya ada apa ini? ITE itu undang-undang pornografi dan sebagainya. Aduh, sekarang kayaknya gak jalan blas. Gitu. Tidak jalan sama sekali. Yang undang-undang ini aduh. Siapa yang menjalankan dan siapa yang mengontrol? Aduh, nggak ada. Nah, makanya ya kita sendirilah kalau kita ingat lagi firman Allah yang kemarin kita bahas itu di surat ke-5 itu, di surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, ya itu sudah. Wahai orang yang beriman, alaikum atas kalian, anfusakum diri kalian. Berarti kita sendiri yang benar harus menjaga diri kita sendiri, belajar ya harus diri kita sendiri, semangatnya harus kuat dan sebagainya. Di sisi lain iblis ya, ini sesosok dari golongan jin yang sudah diberi julukan ini, yang sampai sekarang pun masih hidup, itu terus melancarkan programnya. Dengan sumpah, lah tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Benar-benar aku sesatkan, tak kendalikan anak keturunan Adam kecuali yang sedikit saja yang sukses. Nah ini, di situ pun sudah kita bahas bahwa Allah menggunakan kata di dalam kata ini Allah menggunakan kata hanaka, la'ahtanikanna. Iblis mengucapkan sumpahnya dengan kata itu. Hanaka itu langit-langit bagian bawah mulut, di antara ini dasar mulut dengan lidah, pangkalnya di situ. Itu adalah untuk tempat posisi meletakkan logam, besi atau apa, itu di unta atau kuda. Supaya apa? Supaya nurut, gerak di mana-mana nurut nanti. Sehingga iblis menggunakan kata lah tanikana tadi benar-benar tak kendalikan nanti itu keturunan Adam tadi. Terus gimana? Ya gak kerasa kadang-kadang ya, gak terasa. Dikendalikan lewat macam-macam media. Kalau kita tidak hati-hati sendiri, ini makanya Allah mengingatkan alaikum anfusakum, atas kalianlah diri kalian, diri jiwa-jiwa kalian. Nah, sehingga sama yang berbahagia, kalau dari sini, dari dua ayat yang terakhir tadi, ya Alkitab, lima takfuruna bi ayatillah, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kenapa kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ini kita juga jangan sampai terjadi. Terus yang tadi, ya ayyuhalladzina qul ya ahlal kitab wa ya ahli kitab lima tasuddunan sabilillah man amana tabghunaha imaja wa antum syuhada. Ini juga jangan sampai kita ikut-ikutan, karena tadi Allah menjelaskan Yahudi dan Nasrani enggak akan pernah rela sampai kalian mengikuti milahnya. Berarti ini mengingkari ayat Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini bisa dimasukkan dengan sangat-sangat halusnya. Ya memang kita perkataan ini khitabnya kepada mereka ya ahli kitab. Tapi kan sudah Allah menjelaskan ahli kitab enggak akan pernah rela sampai kita mengikuti milahnya. Ahli kitab memasukkan pengingkaran terhadap ayat Allah, bagaimana memasukkan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ini, itu juga dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang di sana digoda. Memang mereka menginginkan
Islam, manusia, orang-orang Islam ini ngikut milah mereka, maka kita harus hati-hati sekali. Di ujung ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai, dan tidaklah Allah itu pernah lalai terhadap apa-apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, dari ini sudah dikit ya, tinggal dikit. Dari ayat tadi di ayat 96-97 tadi kita diberitahu bahwa rumah yang mula-mula dibangun sampai sekarang jadi kiblat kita, arah-arah kita beribadah, sholat dan sebagainya itu ke sana. Ibadah hati juga ke sana. Terus Nabi Ibrahim yang membangun itu nanti punya putra. Dari keturunan Nabi Ibrahim tadi ada yang menjadi situ ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah rela ini sampai orang ikuti milah mereka. Di sini Allah mengarahkan di ayat 98-99 ini Allah mengingatkan, disuruh ngomong pada ahli kitab, Rasulullah disuruh ngomong pada ahli kitab, kenapa bisa mengingkari ayat Allah yang begitu jelas, padahal Allah menyaksikan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Mereka orang ahli kitab juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, kenapa kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah untuk beriman dan menghendaki jalan itu bengkok? Dan kalian benar menyaksikan Rasulullah itu benar. Makanya diancam, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apapun yang kalian lakukan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini 4 ayat ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan sampai kita melepaskan apapun yang sudah ada keimanan, keyakinan yang benar yang dari Allah ya. Petunjuk dari Allah ini jangan sampai lepas. Sampai kapanpun Yahudi Nasrani yang ditunggangi situ oleh iblis mengendalikan dengan tali kekangnya, menyuruh manusia mengingkari ayat Allah, menyuruh manusia di sana menghalang-halangi dari jalan Allah, mengharapkan jalan Allah itu bengkok. Waduh, ini. Maka ya, kita memohon pada Allah agar kita dikuatkan. Akan kita doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kita baca itu sudah sebanyak-banyaknya sudah. Apalagi sebelum salam ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tambahkanlah hatiku pada agamamu. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai pembolak ini pengarah, pembolak-balik arah hati ini, ya, arahkanlah hatiku untuk taat padamu. Nah, ini jam yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti sukses, yang kita dapat dari Allah, kita dibimbing Allah, dan kita ridho menjalani apapun yang sudah diarahkannya, sehingga kata nanti sampai akhirat juga diridhoinya. Dengan ridhonya pula nanti kita berharap bisa dimasukkan ke dalam surganya. Mari kita akhiri kaji kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.